Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kultum tema dari surah Al-Anfal ayat 1 berkenaan dengan pembagian harta itu harus dilandasi dengan iman dan takwa, dan yang harus dikedepankan adalah wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Kemudian ayat 1 itu ditutup, taatlah kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mukminin, jika kalian orang-orang mukmin. Kalau mau dinasihati ya orang mukmin, kalau nggak mau dinasihati ya tentunya wallahu a'lam. Kemudian orang mukmin yang bagaimana, yang dilanjutkan sifat-sifatnya oleh Allah dalam surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya yakni Al-Quran kepada mereka bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi ciri orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu ada 3. 1, apabila dibacakan ayat Al-Quran bergetar hatinya, artinya takut kepada Allah, penuh harap mendapatkan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setan itu nggak mau kalau manusia itu dekat dengan Al-Quran. Dan cara mengalahkan umat Islam itu jelas sekali, jauhkan dari ayat Al-Quran, jauhkan dari Al-Quran. Itu di dalam surah Fussilat Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang bagaimana komentar setan menjauhkan yang namanya orang Islam dari Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ayat 26 surah Fussilat. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi di antara kunci mengalahkan umat Islam itu adalah jauhkan dari Al-Quran. Nah, kenapa Islam sekarang begitu pesat? Dengan izin Allah, seiring dengan berkembangnya teknologi, ada AI, ada macam-macam lah, ChatGPT dan segala macam. Mereka orang-orang Barat yang benar-benar mencari kebenaran itu bertanya tentang keislaman, kemudian membaca Al-Quran, sehingga akhirnya berbondong-bondong masuk agama Islam. Spanyol sekarang itu 10 kali pesatnya orang Islam itu Spanyol. Bahkan pemain Spanyol itu sekarang yang bintangnya siapa namanya? Alhamdulillah. Itu adalah yang lain berantem sama Argentina, dia malah sujud syukur. Tuh, itu pesat sekali itu. Belum lagi Prancis ada Mbappe. Itu juga orang Islam. Nah, itu adalah ketika Al-Quran itu disampaikan, sering diperdengarkan, kemenangan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya minimal kalau kultum 1 ayat lah Mas Toto, ya kan, lumayan dapat satu ayat. Nah, satu ayat lama-kelamaan kan hebat itu ya Pak De ya, 1 ayat. Jadi ciri-ciri orang mukmin sejati itu senang mendengarkan Al-Quran, dan ketika dibacakan ayat Al-Quran zadathum imana, akan bertambah imannya. Yang tidak ngerti jadi penasaran. Orang-orang Barat itu kan penasaran, bahkan mereka itu lebih giat, lebih semangat menggali tentang kebenaran Al-Quran. Yang terakhir di surah 2 ayat di surah Al-Anfal ayat 2, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, yakni kepada Allah mereka bertawakal. Tawakal itu kata para ulama adalah definisinya tetap hati berpikir, tetap pikiran kita gunakan berpikir, kita kerja maksimal, usaha maksimal, hati menyerahkan semuanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Biar enak tidurnya Mas Toto. Ya, kalau sudah lewat jam setengah 12 udah nggak usah mikir, itu mentok karena kita sudah nggak mampu lagi, itu bukan wilayah kita. Apalagi besok kita pikirin besok mau makan apa dan segala macam, urusan besok, serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita sehari ini udah selesai, ibadah selesai, mau tidur jangan dibebani pikiran, serahkan aja kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan sebaik-baik yang diserahi urusan adalah Allah. Udah selesai, tutup pikiran, tidur. Kalau enggak ya repot nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan hatinya bergetar ketika dibacakan ayat Al-Quran, bertambah keimanannya dan senantiasa bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.